Halo semuanya, setelah video yang lalu kita telah menyelesaikan Kioptrix level 1 dan sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan Kioptrix level 2. Lalu di sini kita nantinya akan belajar bagaimana cara melakukan exploit pada kernel. Sekilas tentang kernel, kernel itu adalah inti dari sistem operasi. Kernel berfungsi sebagai jembatan antara aplikasi dengan hardware yang ada di PC kita. Baik, selanjutnya kita coba download Kioptrix. Ini ya. Jika sudah selesai di-download, kita ekstrak dengan perintah unrar x Kioptrix. Jika sudah selesai, kita load Kioptrix yang level 2 ini ke VMware. Di sini saya menggunakan VMware Player. Pilih Open a Virtual Machine, lalu masuk ke folder download Kioptrix di mana Anda mendownload Kioptrix-nya dan pilih ini CentOS 4.5 VMX. Selanjutnya setting. Karena saya di sini menggunakan router, saya akan setting supaya bisa satu jaringan. Bridge. Ini ya. Kita save. Lalu jika sudah, klik kanan power on untuk menjalankan mesin Kioptrix level 2. Ya, jika muncul tampilan seperti ini kita klik sembarang ya, lalu do nothing, ignore. Oke, di sini Kioptrix sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya kita kembali ke terminal. Kioptrix. Saya akan menyimpan semuanya di direktori Kioptrix 2 ini. Baik, sekarang pengen cari tahu di mana IP address-nya. Kita bisa menggunakan Nmap. Nmap untuk scanning tanpa port, lalu 192.168.1.0 karena saya berada di IP address range 192.168.1.0 ini. Kita cari. Ya, di sini setelah saya cek IP dari Kioptrix 2 itu 192.168.1.1. Lalu, jika kita sudah mengetahui IP address-nya, kita coba scan pakai Nmap untuk melihat port apa saja yang berjalan. Nmap, min scv, script, dan version, lalu IP-nya kita simpan di port.txt. Ya, hasilnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada sekitar 6 port yang terbuka. Dan biasanya kalau saya menemukan ada port 80 atau 443, kita bisa langsung mengaksesnya via browser. 92.168.1.11. Di sini terdapat celah SQL injection, di mana kita bisa melakukan bypass untuk masuk ke dalam halaman administrator. Kita bisa mencari di Google misalkan SQL injection bypass login. Ya, akan banyak sekali artikel-artikel yang membahas ini. Ya, di sini teman-teman bisa coba misalkan username-nya ini. Lalu login dan kita berhasil login. Ya, jadi kalau dilihat ya, kenapa bisa masuk ke dalam administrator? Di sini kelihatan bahwa username-nya itu bernilai true semuanya hasilnya, sehingga ketika hasil dari database bernilai true, maka parsernya atau si PHP-nya ini akan menganggap bahwa user itu berhasil login dan memberikan akses ke halaman administratornya ini. Di sini teman-teman lihat bahwa terdapat fitur untuk melakukan ping mesin. Kalau kita lihat langsung nih ya, yang terbiasa untuk melakukan pentest,
Kalau sudah ada fitur ping seperti ini pada Hack the Box atau vulnerable machine lainnya, sudah bisa kita pastikan nih bahwa di sini nih ada celah keamanan RCE. Kita bisa menginputkan command injection. Sekarang kita coba dulu 192.168. Saya cek IP saya dulu ya. If config IP saya 192.168.110. Oke, di sini dia melakukan ping. Nah, bagaimana kalau misalkan kita masukkan command injection, misalkan di sini who am I? Hasilnya adalah teman-teman lihat di bawah sini, kita berhasil melakukan command injection. Selanjutnya kita lakukan reverse shell. Di sini kita bisa menggunakan Pentest Monkey. Kita coba yang pertama ini aja. Kita copy terus masukkan di sini. Kita ganti IP-nya dengan IP address milik attacker mesin. 110. Ya, jangan lupa kita listening dulu LVNP. Lalu jika sudah, kita klik submit. Maka kita akan mendapatkan akses shell dengan user Apache. Selanjutnya kita coba untuk melakukan stabilize shell. Python min-c import pty spawn bin bash. Lalu tekan Ctrl Z. Selanjutnya stty raw min echo dan fg. Export term exterm. Ya. Jika sudah stabilize cell, kita bisa melakukan clear seperti ini. Ya, selanjutnya apa? Di sini kalau kita lihat uname min a, fungsi dari uname min a itu ini ya, kalau teman-teman lihat di manualnya, untuk menampilkan sistem informasi dari sistem operasi yang kita gunakan, seperti OS apa yang digunakan, kemudian arsitekturnya apa, lalu kemudian kernelnya versi berapa, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di sini, uname min a, terdapat versi kernel 26955L, yang kalau kita cari di search engine, maka akan ada exploit untuk melakukan privilege escalation. Ini yang saya katakan di awal bahwa pada mesin Kyoptrix yang level 2 ini terdapat celah di mana kita bisa melakukan exploit pada kernel. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan akses root. Bagaimana cara melakukan kernel exploit? Yang pertama adalah dengan melakukan pengecekan versi daripada kernel itu sendiri dengan cara uname min a. Lalu akan tampil di sini versi kernelnya. Kemudian kita cari di search engine atau yang lainnya, kita cari di Google, misal kernel exploit. Ya, di sini ada berbagai macam pilihan. Saya pilih yang ini. Kalau dilihat di sini kita 26955. Apakah ada? Ya, di sini 26955 itu tidak ada. Namun kalau kita lihat di deskripsinya, ini bisa akomodir ya Linux kernel versionnya di sini. Dari 260 sampai 2630, artinya 269 masuk dalam range ini, 260 sampai 2630 versinya. Berarti kesimpulannya kita bisa menggunakan exploit ini. Kita download dengan cara klik raw di sini.
Lalu kita copy URL-nya, masuk ke direktori kita yang tadi Kioptrix download ya, wget 9545. Selanjutnya exploit-nya ini harus kita transfer ke Kioptrix di sini. Caranya kita buat server, HTTP server pakai Python. HTTP server. Baik, di sini sudah listening. Selanjutnya kita download cd tmp. Kita simpan di temporary directory. Lalu kita download HTTP 192.168.110.8000, nama filenya 9545.c. Oke, sudah berhasil di download. Ini ya, selanjutnya apa? Kita lihat di dokumentasinya. Untuk melakukan compile, kita gunakan perintah ini. Gcc wall, kemudian file C-nya. Di sini namanya 9545. Oke. Setelah dikompile, akan hasilnya muncul di sini file binary yang bisa kita gunakan untuk melakukan privilege escalation. Kita ubah dulu agar bisa dieksekusi chmod +x linux sandpeg. Lalu kita jalankan exploitnya linux sandpeg. Hasilnya kita mendapatkan akses root. Dan kita telah selesai melakukan exploit pada mesin Kioptrix level 2.